Halo semuanya, selamat malam. Ketemu lagi kita dengan acara tiap mingguan gua, yaitu live bareng dengan orang-orang hebat pastinya, ya kan. Nah, kenapa suara aku kecil banget ya? Oke, langsung aja teman-teman. Dan kita akan ngomong tentang how to make a course, able to be an entrepreneur. Wow. Bahasa Indonesianya bagaimana membuat sebuah kursusan ya dan berani untuk menjadi entrepreneur gitu. Sony. Suara aku jadi aneh ya. Aduh, halo. Hai Mas Arul. Halo Sony. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Allahu Akbar, luar biasa. Oke, kebalik deh. Ini Sony kita gimana ya. juga? How you doing? Alhamdulillah. Kabarnya? Jadi ceramah kita ini bentar lagi ya. Sepertinya ya. Oke. Baik. Suaraku jelas nggak Mas Sony? Bagaimana? Suaraku jelas nggak? Wah, jelas banget dong. Suaraku lebih jelas lagi? Jelas. Ya. Oke, baik Mas Arul, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Sony. Ini tadi kapan ke Pare buat bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu kan kalau boleh banget. Ya kan? Nanti kapan kita kapan? janjian ke Pare. Tapi bukannya asli orang Kediri ya? Bener kan? Asli orang Kediri. Rumahku 10 menit dari Pare. 10 menit dari Pare. Wow. Jadi nggak begitu jauh kan? Okay. Well, sebenarnya itu sih seminggu tuh ke Pare sekarang kayak 5 kalian gitu. Wow. Itu loh Mas, ke Pasar Senja, sekarang dinamainnya Pasar Senja tuh. Pasar Senja? Yang di lapangan Tulongrejo Pare itu. Oke, di mana itu? Walaupun udah lama, tapi masih agak kuda. Itu loh, Jalan Pancawarna, lapangan Tulongrejo. Oh iya, tahu. Di situ biasanya orang main sepak bola gitu ya. Di sana kan ya. Nah, di dekatnya itu ada itu kosan lamaku sama teman-temanku ngekos di sana. Jadi hampir setiap hari sih ke sana buat nongkrong. Gitu sih. Sama kalau di sana kan ada anak baru gitu ya. Aku suka tuh ngobrol kalau mereka ada pertanyaan tentang bahasa Inggris. Jadi sekalian nongkrong, sekalian bagi ilmu gitu. Jadi kadang nyanyi bareng gitu. Jadi apa ya? Aku sebenarnya ada jiwa introvert, ada jiwa extrovert gitu. Kadang pengen sendiri, kadang pengen nongkrong gitu. Iya, kita sebut dengan amfibi. Amfibi? Ambivert. Amfibi mah dua alam. Kadang di laut, kadang di darat gitu ya. Iya. Kodok. Baik, Sarul, ini kita ngobrolin tentang how to make a course ya. Sebenarnya ini topiknya cukup menarik banget, banget menarik menurut saya karena di lika-liku saat ini juga ya misalnya kita udah belajar terus tuh dan kita udah kerja sama orang gitu kan, dan saatnya nih untuk kita membuat sebuah kursusan. Nah, kita pengen bahas bagaimana sih lika-likunya dan sebagainya gitu kan. Nah, sekali itu juga menjadi yang entrepreneur itu kan nggak semua orang bisa gitu, jadi kita pengen ngulik hal itu ke Mas Arulnya gitu. Tapi sebelum itu kita pengen tahu juga profilnya Mas Arul sendiri. Mungkin bisa ceritain profilnya Mas Arul? Oke. Well, nama lengkap Ahmad Khairul Hidayatullah, tapi biasanya dipanggilnya Arul. Mulai belajar bahasa Inggris tuh lulus SMA, Mas Sony. Dulu aku tuh di Genta English Course, ya kayak BEC gitu. Kursusan penghasil tutor. Bilang. Oke. Nah, setelah itu belajar sampai setahun, setelah itu ngajar juga sampai 2020 pandemi datang. Nah, sebenarnya bikin kursusan itu bukan impian sih, Mas Sony, tapi kebutuhan. Oh, oke. Kenapa tuh? Jadi ada namanya itu the power of kepepetnya. Wah, kalau nggak bikin kursusan, kayaknya nggak punya taraf hidup yang lebih baik nih. Karena Pare waktu itu kan sempat tutup, Mas Sony, pas Maret itu kan ya. Oh
iya karena pandemi ya. Karena pandemi akhirnya tidak ada pemasukan, tidak ada pekerjaan. Biasanya ngajar offline, tiba-tiba kegiatan offline-nya dibatasin, tidak ada. Akhirnya karena ngelihat dari banyaknya digandrungi kursusan online kan ya. Setiap buka Instagram tuh iklan kursusan online semua tuh. Yang aku lihat. Akhirnya aku mencoba, ya udah deh, aku resign, pamit sama apa namanya kursusan sebelumnya. Setelah itu aku mencoba untuk bikin kursusan. Dan waktu itu sebenarnya nggak pede, Mas Sony. Apa tuh? Nggak pedenya itu karena emang kan itu pertama kali bikin kursusan, wah ini bakal laku nggak ya? Wah ini bakal ada yang daftar nggak ya? Wah paling nanti sebulan 2 bulan habis itu aku balik ke Pare lagi deh kalau Pare buka gitu. Niat awalnya gitu. Tapi ternyata ketika ngerasain punya kursusan sendiri, punya kebebasan untuk berinovasi, punya keleluasaan untuk bikin sistem sendiri, itu bikin nagih sih. Jadinya tetap ini udah 3 tahun sih bikin kursusan sendiri. Wow. Dan emang apa ya, merintis itu emang nggak gampang ya. Ya, saya pernah dengar dari TikTok gitu kan, dari snack video ya, biasanya suka nonton gitu. Kalau mereka itu, semua orang rata-rata itu bisa punya ide, cuman nggak semua orang bisa eksekusi kayak gitu. Artinya kayak ide itu ya murah tapi eksekusinya mahal gitu. Ya kan Mas Arul ya. Betul. Couldn't agree more. Aduh, waktu itu kenapa kursusannya itu bertahan, ada satu tipnya Mas. Nah, apa tuh? Itu adalah punya banyak database. Oke, berarti ibaratnya harus kenalan gitu, mata uang baru. Kalau orang punya database itu bisa bikin bisnis apa aja gitu. Nah itu aku belajarnya dari temen aku sih. Dulu itu ngajar di LC juga temanku. Namanya Randi, kalian tahu? Randi Pratama. Oh belum tahu, mungkin pas aku udah masuk dia udah resign. Dia yang itu dia ngajar nggak? Oh ngajar. Dia yang bikin itu sih, yang pertama kali jadi konten kreatornya LC. Jadi kalau video pertama T2 teaching tutorial LC itu dia. Randi Pratama. Nah, aku belajar dari dia itu sih, tentang database itu penting. Akhirnya pas zaman dulu ngajar, aku ngajarnya dulu di Mr. Bob, Mas. LC Mr. Bob, wah agak saingan tuh. Oke. Nah, dulu kan kalau di kampung Inggris tuh ngajarnya 2 minggu sekali kan Mas ya? 2 minggu sekali ganti. Nah, waktu itu aku selalu bikin grup di setiap kelas. Entah kelasnya itu aktif apa nggak aktif. Kebanyakan nggak aktif sih. Habis bikin grup udah nggak ada chat-chatan atau nggak apa gitu. Tapi grup-grup tersebut membantu aku ketika bikin kursusan. Aku bisa itu nginfo ke mereka kalau aku bikin kursusan sendiri. Itu sih Mas. Database-nya itu sih. Nah kalau waktu itu aku males bikin grup, soalnya waktu itu dibilang sama temanku, ngapain lu bikin grup juga sepi, nggak ada gunanya bikin grup. Nah waktu itu aku bikin grup sebenarnya niatnya adalah kalau nanti aku bikin konten, aku bisa nge-share ke mereka bisa bantu like, komen gitu Mas Ani. Oke. Ternyata berfungsi ke sesuatu yang lebih berguna lagi, yaitu mempromosikan kelas onlineku. Jadi emang database itu mata currency terbaru ya kan. Ini kayaknya saya pernah dengar dari salah satu YouTuber juga deh, bahwasanya emang kita penting banget untuk database gitu kan. Mungkin teman-teman di luar sana juga nggak percaya kalau misalnya ternyata saya punya kontak WA 5 ribuan gitu-gitu. Karena sebagai itu ya koleksi aja sih, suka koleksi nomor orang, entah dia nge-save balik apa enggak, dia kayak lihat status enggak, yang ya udah gitu loh, oh kenal dia dan sebagainya gitu. Suka nyari orang, suka cari orang. Ya. Kalau nggak ada itu sih, database itu mungkin nggak bakal bisa mempromosikan kelas atau produk-produk lainnya para pebisnis tersebut. Pasti mereka kan kadang ada biasanya tuh ayam geprek di Pare tuh. Biasanya kadang mereka nyuruh kita ngisi nomor WA. Itu kan butuh database.
kita biar nanti ketika ada promo-promo bisa kasihkan ke kita, akhirnya kita balik untuk beli gitu Oke, sih. jadi ini adalah salah satu strategi ya. Nah, Mm-mm. untuk awal kan mungkin apa sih yang step by stepnya baru lakukan. Sedangkan kan kita tahu bahwasanya orang di luar sana tuh pengennya yang instan kayak aku mau buat kursusan itu harus ada dana dulu, harus punya pendanaan dulu, harus punya tim dulu. Tapi Mas Arul seperti apa nih yang step by step awalnya untuk membuat sebuah kursusan? Betul betul. Eh, Pasti awalnya niat dan mulai dulu, Mas. Itu sih. Oke. Ada niat, habis itu mulai dulu. Jangan nunggu punya tim, jangan dulu punya alat-alat yang bagus. Karena ada bedanya sih juga ketika bikin kursusan offline sama online. Offline itu tantangannya berkali-kali lipat lebih susah daripada online. Kalau online kan kita cuma butuh HP gini kan, Mas ya. Hmm, Cuma butuh HP, habis itu kita bisa mulai mengajar, kita bisa apa namanya ya, memulai bikin kursan tersebut dengan satu HP. Dulu soalnya aku pakainya waktu Xiaomi Note 5. Itu aku gunakan buat ngajar sama ngonten. Karena ngonten karena waktu itu sebelum aku umumin aku punya kursan, guys, aku 2 minggu sebelumnya tuh ngonten, Mas. oke. Karena kalau aku nggak konten, aku langsung keluar-keluar di Instastory, guys, aku bikin kursusan. Mereka nggak bakal percaya gitu. Kelas online-nya bagus nggak nih gitu. Tapi karena aku ngonten kan mereka jadi percaya, oh iya orang ini bisa ngajar, orang ini paham bahasa Inggris. Akhirnya mereka mendaftar. Jadi step pertama waktu itu sih mulai aja dulu dengan satu ngonten. Karena zaman sekarang semua profesi itu harus ngonten, Mas, biar dikenal. Iya sih, benar banget ya. Kayak Harus di rajin TikTok itu kan, ya. TikTok merubah segalanya sih. Dokter ngonten, tukang sate ngonten, yang jualan KFC pinggir jalan ngonten. Semua profesi ngonten sih. Wow, wow. Jadi ini nambah ilmu baru dan nambah semangat baru juga buat saya, terutama ya kan. Hai Miranda. Jadi buat yang apa ya dibilang itu malas-malas ngonten ya kan, aku lagi di tahap dimana ibaratnya lagi energi keras kayak gitu dalam konten. Tapi harus harus semangat nih kayak gitu karena aku sendiri pun untuk konten pengen pengen cari yang kayak apa sih punchline-nya aku sendiri kayak gitu dalam tanda kutip ya. Mau mulai-mulai tapi apa sih yang jadi unik keunikan aku sendiri kayak gitu sih. Oke, kita jadi bahas aku ya. Halo, Sis Lutfi, Bro Lutfi. Halo Bro Lutfi. How you doing? How's life? Bro, aku ini jangan-jangan ini dari Mister Bob lagi nih. Pastinya, Cek. Ya, pasti. Baik, bener ya. Apa sih? Iya, Ayo, aku ada yang mau aku sampaikan tadi agak lupa. Oh apa iya, itu Mas, Mas Aro? kalau buat ngonten itu sebenarnya ngonten dulu aja, Mas. Bagus apa enggaknya itu nomor sekian belakangan. Karena ada penelitian sih, ada misalkan 50, ada 100 orang gitu, Mas ya. Dibagi jadi 2 tim, ada A, ada B. Oke, great, excellent ya. Nah, di A 50 orang tersebut disuruh belajar dulu sebulan tentang konten tuh gimana, teknik-tekniknya, lighting, bla 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 gitu. Yang tim B ini disuruh ngonten aja langsung. Jadi sambil belajar tapi langsung langsung konten. Dan hasilnya di bulan kedua si tim B ini lebih bagus daripada tim A. Karena tim B ini belajar dari kesalahan mereka pas bikin konten jelek, kayak misalkan videonya agak gelap atau misalkan pas suara mereka terbata-bata. Itu mereka proses di waktu sebulan tersebut. Tapi orang-orang ini yang belajar teknik dalam sebulan tanpa praktek, di bulan kedua mengalami yang dialami tim B di bulan pertama. Jadi menurutku nanti sampean kalau mau kontennya lebih baik tuh konten aja dulu. Entah bagus apa enggak, tapi itu dicoba dulu gitu, seadanya dulu, Mas. Soalnya pas konten sampean bakal paham, oh teksku kebawahan, oh teksku agak kurang tengah nih captionnya. Oh yang tadi ku sampaikan ini berbelit-belit, harusnya openingnya tuh lebih nge-engaging, hooknya lebih harus menarik, gitu-gitu sih, Mas. Oke, paham.
Baik, dari kesalahan gitu, coba dulu aja gitu. baik. Dan itu juga bukan hanya saya, nanti teman-teman yang penonton di sini Betul, juga nanti harapannya yang kita harus semua yang mengonten gitu kan, nggak cuman oke, saya berproses sebagai mahasiswa nih gitu, mungkin apa yang perlu dikontenkan kan dari mahasiswa kan banyak juga gitu, mungkin tugas kuliah dan sebagainya kita kan bisa jadi ya jadi bahan gitu. Oke, kadang terkait dengan keputusan hal yang tadi, sederhana bisa dikontenin kadang. iya benar sih, apapun itu ya kayaknya sekarang kadang nyamuk aja di nyamuk aja di Zoom gitu kan, kadang kalau aku tuh kalau udah males muka gitu kan, jadi aku cuman ngezoom nyamuk ngezoom nyamuk terus ngezoom apa gitu atau mau apa gitu, terus tapi ada kata-katanya gitu aja sih, kayak kalau udah males gitu wajah sendiri. Bisa kayak gitu. Yang penting jiwa semangat kontennya nggak boleh luntur gitu sih. Wah, semangat ya. Betul. Konsisten itu sih. Sebenarnya aku lagi libur konten ini sih Mas. Oh iya. Bener, karena ya. itu masih fokus ke ngajar sama itu memperbaiki modul kelas gitu. Oh, oke. Tapi udah lama nggak konten juga, jadinya nggak ilmunya ya tetap ada sih biasanya itu. Ilmu kontenisasi. Kalau kontennya sekarang itu aku buat TBM Jambu. Kan aku ada komunitas juga selain ngajar bahasa Inggris ini, aku juga itu Mas pegiat literasi. Dari 2009, dari 2009 itu lulus SMP aku join di TBM Gelaran Buku Jambu, jadi pegiat literasi. Nah, sekarang kontennya itu tentang literasi gitu, kayak bedanya namun sama tetapi, sama bahasa Indonesianya, istilah-istilah Inggris tuh apa, kayak podcast tuh apa, siniar, habis itu kalau webinar tuh apa di Indonesianya, kayak gitu-gitu Mas. Sampean bisa cek di TBM Gelaran Buku Jambu nanti konten-kontennya. Malah lebih rame konten mereka dari konten saya, Mas. Padahal saya bikin. Karena mungkin yang konten bahasa Inggris itu udah terlalu banyak, Mas. Tapi yang konten tentang literasi bahasa Indonesia kan jarang, Mas ya. Makanya lebih rame. Itu sih. Ah, itu juga sih. Bikin yang beda itu lebih baik daripada lebih baik. Itu sebenarnya. Iya ya. Di sini itu sih ya. Menantangnya karena yang bikin konten bahasa Inggris tuh udah banyak. Banyak banget malahan ya kan. Kita saingannya tuh bukan cuma ini, tapi juga orang luar dan sebagainya gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya enggak. Aku pribadi pun kalau buat orang yang mau belajar aja ya tinggal ngonten aja dan apapun. Ya. Oke. Itu sih terkait dengan berarti awalnya mulai dari ngonten, kemudian dan akhirnya malah mikir juga kayaknya aku harus resign dan buat kursusan. Nah itu dari Mas Arul sendiri kan yang juga mulai dulu aja gitu kan, waktu itu juga mungkin dengan pendanaan seadanya gitu ya, dengan timnya kalau kemarin atau ada langsung tim atau udah ngubungin orang sama sekali kayak kita bikin kursusan yuk dan sebagainya gitu. Enggak sih Mas, saya masih memanfaatkan tim yang apa ya, tidak harus dipimpin. Maksud saya biasanya tim-tim saya itu tutor-tutor yang udah lama di Pare, yang kalau banyak orang yang daftar saya bisa minta bantuan mereka untuk mengajar. Habis itu nanti saya gaji gitu sih Mas. Karena itu lebih lebih simple. Untuk bikin tim saya belum berani ke situ Mas. Jujurnya belum berani ke situ. Soalnya saya itu belum ngiklan sama sekali 3 tahun ini Mas. Oh. Oke. Masih mulut dari mulut ke mulut gitu promosinya. Ya. Kenapa nih? Nanti saya harus mencoba untuk iklan gitu. Ada rencana sih, tapi saya belum siap ke situ. Oh iya. Belum siap itu karena ketika udah ngiklan berarti saya siap 24 jam sibuk. Iya, benar banget sih. Karena bakal mikirin tentang nge-track iklannya gimana, habis itu ngabarin yang ngurusin iklannya, yang bikin website, pokoknya lebih banyak prosesnya dan
Saya saat ini tuh belum siap ke situ Mas, terlalu sibuk itu. Sekarang sih ada beberapa tim yang bantu ngajar English for Kids, ada yang bantu ngajar buat TOEFL, IELTS, ada yang bantu ngajar buat job interview, gitu. Seperti itu. Ya, menarik banget Jadi ini. saya Ini adalah salah satu memanfaatkan juga. tutor freelance gitu Mas. Iya, ya itu yang mau saya omongin tadi kan, karena tadi baru juga dengar di Noise ya, Raymond Chen bilang bahwasanya kalau pengen kerja bebas gitu kan, tanpa adanya keterikatan waktu, ya coba aja untuk ke dunia freelance karena itu lebih bebas, kita bisa bebas menentukan kapan kita kerja kayak gitu. Menarik banget sih. Gitu. Apalagi sekarang tuh apapun di freelance kan ya. Dan Mas juga karena punya kenalan dan udah pernah ngajar juga kan, udah banyak pengalaman gitu di Pare, dan hal itu jadi mudah karena Di bisa Pare. ngubungin nih. Sumbernya tutor bahasa Inggris soalnya Mas di Pare. Ya, Banyak tutornya. bisa ngubungin mereka-mereka yang kayaknya bisa deh dia ngajar, kayaknya bisa deh dia ngajar gitu. Jadi ya mudah gitu kan, karena tadi ya balik lagi ke database kita tadi ya. Database Betul, juga betul. nggak mungkin cuma sekedar student doang ya, tapi juga guru gitu ya. Halo Kak Juki, kapan-kapan ngopi Kakak? Temen Ada saya banyak ngopi banget nih Mas. juga nih ya. Yuk main PS dong. Main PS, aduh. Saya takut menang, Mas Juki. Oke, tadi kita ngobrolnya soal apa ada ya. Oke, atau dengan ini tim ya, berarti sejauh ini Database maksudnya. tadi sejauh ini Mas Arul belum berani untuk tim. Nanti suatu saat pastinya bakalan ngerekrut tim kalau sudah saya tahu Betul. semua dan udah bagus. Saya bisa bilang ini tuh zona nyaman gitu. Ya walaupun apa ya, saya ngajarnya udah banyak pagi ke malam, weekend juga ada kelas gitu kan. Saya buka kelas karyawan juga, Mas. Jadi yang sibuk banget di Senin sampai Jumat, saya juga ngajar di Sabtu Minggu tersebut, tapi cuma 2 sampai 3 kelas aja. Dan itu juga apa namanya menggebantu banget karena target pasar saya itu kan orang-orang yang udah kerja nggak bisa ke kamu Inggris Mas, bener-bener nggak bisa ke kamu Inggris karena kebanyakan orang-orang yang udah kerja di perusahaan itu bisa cutinya cuma seminggu. Nah belajar di kamu Inggris kan nggak mungkin cuma seminggu kan, Iya, iya benar, apa ya, benar banget. tanggung banget kalau seminggu doang belajar di kamu Inggris. Nah akhirnya target pasarnya sih orang-orang kayak di kementerian, beberapa kali ada yang pernah saya ngajar juga taspen. Kalau sekarang sih saya kerja sama juga apa sama beberapa apa manajer talent kayak Liodra, Tiara, siapa Keisha Lefronka gitu-gitu. Seperti itu sih Mas. Oke, Target wow. pasarnya adalah orang yang nggak bisa kepare. Deh. Wah, bisa kepikiran ke sana itu ya kerjasama juga ya. Berarti ini juga penting banget sih kerjasama dengan beberapa instansi gitu ya buat kita Betul. berkembang di awal seperti itu. Dan itu ya lagi-lagi dari konten kadang kan mereka eh, saya setelah konten tuh biasanya minta bantuan teman-teman yang kenal, share di story-nya kamu dong, bla 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 gitu. Terima kasih. Nanti kan ketika mereka upload, ada orang ngelihat, ada yang nge-share, akhirnya sampai ke mereka. Itu sih Mas masihnya. Belum promosi secara online, maksudnya pakai iklan tersebut, tapi menggunakan konten sama Instagram sih. Yang benar-benar ngebantu tuh Instagram. Oke, memaksimalkan fitur-fitur yang ada ya. Betul sekali. Kayak Reels. Oke, terus juga gimana sih mengatur waktunya nih kan? Kan juga Mas Arul juga pengajar sekaligus juga pebisnis nanti di sini. Itu seperti apa gitu? Ngatur waktu ala Mas Arul sendiri. Ngatur ya. Oke. Saya kan itu morning person nih, Mas. Saya jam 9 tuh udah ngantuk biasanya. Jadi biasanya jam Jadi 9 tidurnya udah rebahan, jam 10 tidur, bangun pagi itu saya udah di depan bangun pagi sekitar kadang jam 3 itu saya udah depan komputer kadang ya nonton atau memperbaiki modul gitu, bikin modul, Mas. Sama mikirin ide-ide nanti kalau kelasnya ada yang minta kelas ini nanti modulnya seperti apa, seperti itu. Setelah itu sih kebanyakan ngajar sih Mas.
Kalau tentang time management, karena ini kelas online, lebih ke fleksibel sih Mas. Nggak begitu ketat kayak offline gitu. Kalau offline kan kebanyakan nanti reguler kelasnya, dan itu biasanya nggak bisa fleksibel. Kalau online ini bisa fleksibel, bisa reschedule. Jadi sebenarnya kalau ketika saya ada kegiatan penting juga, saya bakal apa namanya bilang ke murid, reschedule hari ini gimana. Saya juga membebaskan member untuk reschedule beberapa kali. Itu sih Mas. Karena emang kelas online ya. Kelas online itu targetnya tadi orang pekerja itu pasti sibuk. Nah, mereka kadang reschedule bolak-balik, tapi saya kasih batas juga, reschedule-nya bolehnya cuma kali, atau nanti batasnya di tanggal ini harus sudah selesai kelasnya gitu sih, Mas. Oke, sesuai dengan target juga ya, soalnya nanti bakal banyak juga yang Jadi daftar sebenarnya selanjutnya gitu nggak ya. begitu banyak yang saya bisa ceritain tentang time management, Mas. Soalnya fleksibel gitu. Oh iya, jadi kayak ya namanya freelance kita juga kan diatur gitu waktunya ya terserah kita juga ya kayak gitu kan. Kalau kita lagi nggak bisa, ya apa ya. Kayaknya Tapi masalah apa ya? Masalah kelas online itu adalah ketika membernya nggak bisa. Kan saya ngelihatnya di beberapa perusahaan tuh ada yang pakai sistem hangus gitu, Mas. hmm, Jadi misalnya udah daftar 2 minggu, ya udah 2 minggu nanti hangus. Nah, ada beberapa kursusan juga yang membebaskan muridnya untuk izin beberapa kali, tapi dibatasin sampai tanggal segini. Nah, saya ngambilnya sih yang kedua, karena ketika apa ya 2 minggu tet gitu nggak masuk, sekali hangus gitu, saya nggak apa ya, kurang enak saja, kayak nggak tega gitu. Tapi kalau dikasih batas waktu sampai tanggal segini, kayaknya itu apa ya, lebih fair buat membernya juga. oke, itu jadi keunikan kedua ya setelah Mengenai sistem kontestan. jadwal sih, mengenai situ sistem jadwal untuk muridnya. Oke, jadi di sini saya simpulin juga bahwasanya keunikan dari kursusnya Mas Arul ini adalah selain dari apa ya tadi itu untuk pekerja ya kan para pekerja gitu pekerja sih Bang. Terus yang Hmm. kedua juga untuk ini ya kelas-kelas karyawan tadi dibilang sorry kelas karyawan yang dimana sistemnya Mas Arul ini itu tidak ada sistem hangus ya dalam pelajaran gitu ya. Itu yang kedua. Soalnya nggak enak juga ketika dihangusin kelasnya. Jadi Mhm. nggak masuk Oke, hari sejauh itu ini berarti nggak bisa reschedule ke hari besok, nah nggak enak gitu. Kasihan ke yang oke. udah daftar mungkin. Oke. Nah, sejauh ini Mas Arul gimana? Apa maksudnya lika-liku yang terjadi selama 3 tahun ya? Kan udah sampai 3 tahun nih. Apakah pernah Mas Arul merasa kayak aduh capek deh rasanya kayak break dulu atau seperti apa gitu? Atau hal-hal menarik bisa mungkin yang bisa diceritain di sini. Gitu, misalnya kayak pernah Hmm, down atau seperti apa gitu. mungkin kesusahannya itu ketika buka kelas reguler, Mas. Itu Mhm. lebih menantang karena ketika muridnya itu misalkan di kelas ada 10 orang, nah biasanya pasti ada yang nggak aktif 2 sampai 3 orang. Nah, kadang mereka malu. Nah, itu susah untuk memotivasinya. Ketika kelasnya itu offline, kita kan setelah kelas bisa kita deketin, kita motivasi untuk belajar, akhirnya mereka semangat. Tapi kalau online, itu sangat mudah untuk mereka kabur gitu. Nah, kadang ada perasaan apa ya, aduh kok aku gagal ngajar yang ini gitu. Itu sih Mas. Dan itu sebenarnya dirasakan nggak cuma saya sih. Beberapa tutor-tutor saya juga yang ngajar online kalau buka kelas reguler. Tantangannya seperti itu. Karena kalau online itu setelah kelas ya udah selesai gitu. Untuk approach ke membernya juga lewat chat kadang nggak dibales. Karena untuk kabur dari belajar bahasa Inggris itu gampang secara online. Itu sih masalah Iya, satu iya. tantangan. Uh, Itu ya. jadi akhirnya apa ya, ada perasaan kayak waduh aku ngajarnya kurang gagal, sistemnya harus diperbaiki. Nah akhirnya itu jadi pembelajaran gimana sih ya biar walaupun dia pemalu tetap berani untuk tampil, tetap berani untuk praktek walaupun secara online. Itu tantangan onlinenya sih Mas di sistem ngajarnya. Kemudian tantangan lainnya tuh uh, di tutor yang ngajarnya pakai HP. Kalau yang diajar itu bukan private. Kalau private sih enak aja. Tapi kalau misalkan tutornya itu ngajar reguler dan pakai HP, nah itu
tantangannya Mas, nyari tutor yang punya laptop. Kadang kan nggak semua tutor punya laptop kan ya. Akhirnya kadang adain laptopnya, aku kasih, aku pinjamin untuk ngajar. Seperti itu sih Mas. Salah satu tantangannya lagi. Iya. Karena Kadang ketika kan kalau belajar dia reguler itu ada hal yang harus dilakukan tutor adalah breakout room. Misalkan orangnya ada 8, nanti di breakout room dibikin 4 room. Nanti mereka bisa praktek ngobrol sama teman-temannya. Kalau pakai HP itu nggak ada fitur breakout room soalnya. Cuma ada di laptop fiturnya breakout room. Oh iya sih, benar-benar. Dan itu biasa dilakukan di Zoom ya, Mas ya, biasanya. Betul, betul. Untuk kelas reguler yang orangnya lebih dari 4, orangnya 4 lah. Kalau bertiga tuh nggak butuh breakout room. Kalau berempat Iya sih. itu dibikin 2 room, nanti 2 room soalnya, habis itu mereka dikasih pertanyaan atau tema, disuruh ngobrol untuk mempraktekkan apa yang dipelajari tadi. Oke, berarti Tantangannya tantangannya ya. Tantangan itu ya. Nah, selama pandemi nih, kan ini katanya 3 tahun, berarti kan melewati pandemi juga ya. Nah, selama 3 tahun melewati pandemi itu ada kisah-kisah yang menarik ya diceritakan ke teman-teman di sini. Untuk Mas Arul, mungkin itu saatnya Mas Arul bangkit atau seperti apa nih untuk membuat keputusan? Apa ya? Boleh diulang pertanyaannya, Mas? Lebih ke survival saat pandemi seperti itu. Betul. Ketika pandemi selesai, pare rame, kursusan online saya juga sempat sepi Mas, kayak sebulan gitu sepi. Yang daftar cuma beberapa, biasanya rame, tiba-tiba kok sepi. Nah, saat tantangan itu ada, akhirnya saya konten lagi. Berusaha untuk mencari member. Nah, akhirnya itu sih emang kalau berhenti konten berarti berhenti publisitas. Ketika publisitas berhenti berarti ya database berkurang gitu. Orang yang tahu tentang kursusan kita berkurang. Itu sih tantangannya Mas. Tapi untuk kan udah nggak konten lagi, kayaknya saya 7 bulanan ini masih lancar, belum mengalami sepi. Jadi struggle-nya emang satu, saya nggak punya konten kreator masih saya konten kreator ini. Iya, bentar lagi itu bakal dicari ya. Mungkin nanti sistem yang bakal ada ketika saya udah berani bakar duit, kan sebenarnya ngiklan itu bakar duit kan Mas ya, bukan apa pasti dapat member yang daftar gitu. Ketika saya udah nanti berani ngiklan, sistemnya nanti ya bakal saya nge-hire konten kreator, nge-hire orang yang ngurusin website, nge-hire beberapa admin yang balasin cepat. Soalnya kalau nanti ketika ada yang bertanya dan ngechat WhatsApp kok balasnya nggak cepat, pasti mereka bakal nyari kursusan lain. Soalnya kadang ada yang daftar gitu kan ya. Pas di kelas aku tanya, kenapa kok milih English Box? Soalnya di antara beberapa kursusan yang aku chat, English Box yang paling cepat balesnya gitu. Jadi itu krusial juga. Kalau telat aja misalnya semenit atau nggak sampai semenit, 30 detik, 10 detik, mungkin aja mereka jadi kurang tertarik untuk daftar. Seperti itu sih Mas. Jadi admin itu penting juga, garis depannya selling soalnya. Garis depannya untuk membuat orang-orang tertarik untuk daftar. Wow. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Mas ya. Terkait dengan pertanyaan terakhir ini adalah bagaimana sih kita pengen melihat Mas bisa suggest orang-orang di sini juga ya, teman-teman di sini nanti nonton itu bahwasanya kita harus menjadi entrepreneur muda. Kenapa harus muda menjadi entrepreneur? Kenapa nggak entrepreneur tua dan sebagainya? Oke, ketika umur bertambah kita pasti punya rasa kenyamanan sendiri untuk tidak keluar dari zona nyaman gitu. Jadi semakin mudah untuk memulai, semakin gampang untuk merasakan gagal. Karena ketika bertambah umur, kita tuh nggak mau gagal, kita maunya berhasil aja. Tapi kalau masih muda tuh
gagal nggak apa-apa, masih ada tahun-tahun besok, masih ada waktu lain gitu. Karena masih muda, Mas. Ketika udah tua pasti apa ya, pengennya yang nyaman aja sebenarnya gitu. Pasti apa ya? Oh, seperti ini. Semakin kita bertambah tua, semakin mimpi kita jadi realistis dan tidak besar. Saya ngerasain apa ya? Itu di teman-teman dan saya sebenarnya. Akhirnya ketika semakin muda orang tersebut memulai sebuah bisnis, mulai jadi entrepreneur, mereka bakal punya freedom to fail gitu. Gagal nggak apa-apa gitu. Itu sih Mas. Harus harus dimulai secepat mungkin. Oke, berarti ketakutan-ketakutan yang ada pada diri remaja itu harusnya seperti apa menurut Mas Arul? Gimana Mas Tony? Ketakutan pada diri anak muda itu, misal untuk menjalani bisnis takut gagal sebagai itu, harus diapain nih? Karena harus kan harus ditabrak dengan mencoba langsung gitu sih Mas. Karena sebenarnya ketika kita mencoba itu, habis itu gagal atau jelek, kita kan kadang takut, aduh kalau aku jelek, misalkan nih orang mencoba untuk nyanyi ke panggung pertama kali, pasti mereka pikirannya banyak, wah nanti suaraku false, pasti dikritik orang-orang, mukanya bakal ngejudge aku. Padahal mah kalau maju nyanyi, orang-orang juga nggak begitu peduli kalau nggak bagus-bagus amat. Atau ketika kita bikin bisnis ternyata kurang laku atau apa, orang-orang juga nggak bakal begitu peduli sama kegagalan kita. Malah ketika kita gagal, kita belajar, gagal lagi, belajar lagi, habis itu ada progresnya, orang-orang bakal apa ya, nge-praise kita gitu. Keren kamu ya gitu. Seperti itu sih Mas. Kalau misalkan ada takut gagal, ya dicoba dulu. Karena orang yang nggak pernah gagal sih orang yang nggak pernah coba apa-apa. Harus dicoba dulu. Itu lihat langsung ada komen. Halo Bro aku grogi nih, ada yang punya speaking partner di sini, Bro. Oh ya? Iya. Halo Bro Dev. Oke. Mas David ya. Baik. Betul, makasih banyak Kak Arul ya udah jadi lawan bicara saat ini. Bro Sony. Aku sebenarnya itu nggak pernah live gini, jadi pengalaman juga nih. Iya, kita ngobrol-ngobrol biasa, tapi ngobrol-ngobrol biasa yang menjadi luar biasa nantinya, ya kan? Betul. Ya, nanti ngobrolannya dilanjut pas offline aja, pas nongkrong Mas. Iya. Ya, untuk obrol-obrolan yang lebih intim atau sebagainya itu nanti tidak akan kita live-kan ya. Itu konsumsi pribadi ya kan. Ya, ini semoga nanti ilmu-ilmunya yang Mas Arul share ya buat orang-orang yang pengen buat kursusan di awal seperti apa dan sebagainya, itu ya simpulkan bahwasanya mereka harus mulai dulu aja gitu. Dan nggak harus perfect dulu di awal ya kan, nggak harus punya tim dulu, nggak harus punya ini sebagai bakar uang dulu, nggak apalagi itu ya kan. Jadi harus ya udah mulai dari desain-desain dan sebagainya, atau mulai dari mood dulu, dan bahkan yang canggih lagi sekarang kan mulai dari konten, kata Mas Arul tadi ya kan. Jadi dengan konten itu kan kita tahu, oh ternyata passionate kita itu di bagian itu. Kayak mungkin ya aku mikir juga orang-orang yang hebat ya, itu yang awalnya itu dia nggak kepikiran buat kursusan, atau dia nggak kepikiran buat ini dan itu, ternyata berawal dari kesukaan dia konten kali Mas ya. Iya Mas, betul. Aku pernah nemuin itu ya, kayak si Bima yang Australia itu kan konten-konten tentang kuliah di luar negeri kan ya, karena viral akhirnya dia bikin malah Bima Foundation gitu, nama perusahaannya, yang dia jadi affiliate kuliah-kuliahan di luar negeri gitu. Seperti itu sih. Nah, jadi konten dulu akhirnya punya audiens, setelah punya audiens kan bisa itu jadi database untuk entah nanti mereka bakal jualan kelas, buka kelas, atau ketika misalkan nanti kontennya tentang masak, akhirnya bikin bisnis rumah makan Mas. Iya, itu sih. Konten semuanya sekarang harus dikontenin biar diketahui orang. Ya, siap. Ini jadi cara yang sangat memberikan masukan
masukkan ya. Sekarang belum mereka masukkan gimana tuh. Ya itu ke saya terus ya. Berarti Nanti sampai ke nanti depan. kontennya itu Mas, bahasa Inggris sama matematika kayak Jerome. Jerome Polen ya. Kontennya khusus Ya, matematika. pengennya sih gitu kayak gitu. Jadi mulai dari pembuatan konten dan sebagainya gitu ya. Terima kasih, ini asupan energi lagi. Tinggal saya harus segera mulai. Betul. Terima kasih banyak Mas Arul ya. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Ini mungkin waktu Terima kasih istirahat, waktu udah Mas. konten ya karena apa terganggu nih kayak gitu kan. Dan semoga yang kita inisiatifkan untuk hari ini itu dibalas oleh Allah SWT dan dinilai pahala, dan nanti orang-orang yang nonton di sini juga semoga mereka terinspirasi. Baik, terima kasih banyak Mas Arul ya. Sama-sama Sony. Oke, sampai jumpa di tongkrongan Pare Mas Arul. See you. Bye, assalamualaikum. Bye.